Dalam dunia shinobi, kita pasti mengenal berbagai macam teknik pembalik. Kemampuan ini umumnya digunakan oleh para ninja kuat dan mereka biasanya pengguna Kuchiyose. Tidak hanya itu saja, sampai era Boruto ini, nama-nama shinobi yang sering menggunakan teknik pembalik juga masih ada di era Boruto sekarang ini. Berhubungan dengan chapter terbaru kemarin, ada aksi menarik mengenai Kashin Koji. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teknik pembalik Kuchiyose Katak, para penggunanya hingga kini dan nasib terbaru Kashin Koji. Chapter terbaru kemarin mungkin memiliki 3 garis besar. Pertama adalah aksi tak terduga Amado yang masuk ke Konoha dan menyatakan dia membelot dari organisasi Kara. Tidak hanya itu, dia bersedia memberikan informasi soal Jubi, Kara, Karma maupun Otsutsuki. Tidak main-main memang, mengingat Delta bisa dengan mudah tubuhnya di-off-kan dengan Amado. Kedua adalah perbincangan soal wadah Mitsuki dan Sasuke. Sasuke serta Mitsuki berdiskusi serius soal wadah yang berada di tubuh Boruto. Mitsuki bahkan mengatakan perubahan karma Boruto ini sangat berbeda. Artinya memang ada hubungan yang sama antara karma Boruto serta Kawaki. Selain itu, Mitsuki sangat yakin Boruto bisa saja menjadi wadah dari Otsutsuki Momoshiki. Dan Sasuke kemudian menghubungkannya dengan tanduk Jigen yang menurutnya Jigen sendiri juga wadah dari orang lain. Dan yang ketiga ini adalah Kashin Koji. Hal yang tak kalah menariknya di chapter terbaru ini adalah Kashin Koji. Memang akhirnya kita tahu ia bekerja sama dengan Amado Kara, tapi proses selama ini yang kita salut adalah misi sebenarnya dari Kashin Koji. Orang yang satu ini sangat berambisi melenyapkan Jigen, pemimpin organisasinya. Masalahnya, sampai sekarang kita juga belum tahu apa motif Kashin Koji ini ingin melenyapkan Jigen. Kalau dari persepsi kita sebagai fans, ya jelas Jigen ditempati oleh jiwa seorang Otsutsuki. Mungkin saja nih, Kashin Koji ini berusaha melenyapkan Ishikinya, bukan Jigennya. Karena secara pertempuran, dua ninja terhebat saja melawan pemimpin Kara tersebut, keduanya bahkan dikalahkan dengan tubuh yang sudah mau hancur seperti itu. Apalagi kalau sempat ia mendapati tubuh baru seperti halnya Kawaki. Pertanyaannya sekarang gini, terus bagaimana dengan Kashin Koji sekarang? Ya, setelah pertemuannya dengan Amado tersebut, akhirnya Kashin Koji melanjutkan misi ke sebuah pintu masuk dalam gua tersebut. Ya jelas, itu adalah tempat di mana Jigen ada di dalamnya. Sangat menarik memang chapter selanjutnya, bagaimana apakah Jigen mampu dikalahkan oleh Kashin Koji? Apa mungkin ceritanya seperti Orochimaru yang sekarat dahulu dan dikalahkan oleh Sasuke? Dahulu hal seperti itu sudah terjadi kepada Orochimaru yang tubuhnya sedang lemah dan tidak bisa menggunakan ninjutsu. Saat itu jiwanya keluar dan dengan cepat Sasuke berhasil mengalahkannya. Ya, meski pada akhirnya ia Orochi hidup kembali melalui segel kutukan dari Mitarashi Anko sih. Itulah kenapa memang sedikit ada kemiripan konsep wadah Orochimaru dan Ishiki Otsutsuki. Wadah bagi Orochimaru ini bisa siapa saja asalkan mereka mendapati segel kutukan. Orochimaru bisa saja menggunakan Fushi Tensei kepada mereka dan keluar dari segel tersebut. Kesadaran Orochimaru ada di dalam segel tersebut karena ia menempatkan Senjutsu Jugo di dalamnya. Artinya, ada alasan lebih kenapa seseorang seperti Orochimaru begitu tertarik akan hal ini. Ya, intinya hidup abadi dan ingin mengetahui semua ninjutsu dalam dunia shinobi, sementara untuk Ishiki sendiri kemungkinan juga serupa. Alasan kenapa ia mengincar tubuh pengganti mungkin juga ingin hidup abadi. Itulah alasan kenapa Kashin Koji ingin menggagalkan rencana tersebut. Mungkin Kashin Koji menghadapi Jigen jika pemimpin Kara tersebut benar-benar fit, maka Koji bukanlah lawan yang sebanding. Ini pernah dia ungkapkan ketika di Konohagure. Terus yang menarik dalam chapter ini, Kashin Koji akhirnya menggunakan Kuchiyose Kataknya kembali loh. Dan dari sini akhirnya kita diperlihatkan jelas jika Kashin Koji ini menggunakan katak uap. Ukurannya sih gede banget, setara dengan Gamagoronya Konohamaru sih. Cuman lebih serem aja ini. Di era ini sama-sama tahu lah ya, katak itu identik dengan gunung Myobokuzan. Dimana ini sudah terjadi dari era Rikudo Sennin dan Gamamaru adalah orang yang mengawalinya. Gunung Myobokuzan sendiri memiliki bala tentara katak terkuat. Mereka adalah Gamabunta, Gamaken, Gamahero, atau dua orang tetua katak tersebut. Gunung Myobokuzan juga tempat bagi ninja-ninja hebat. Mereka umumnya mendapati kemampuan Senjutsu katak berada di sini.
Yang menarik soal Kashin Koji ini, dirinya ini menggunakan kemampuan dari teknik pembalik loh. Nah, mirip Jiraiya kan? Dari era masa lalu, Jiraiya adalah sosok yang sangat sering melakukan teknik pembalik dari suatu tempat yang ia tandai. Ini juga pengalaman di masa lalu Jiraiya terkena teknik pembalik saat menggunakan Kuchiyosei no Jutsu ketika berlatih dengan Sarutobi. Kemampuan pembalik ini Kashin Koji tandai di sekitar area Konohagure. Tujuannya agar Amado bisa sampai ke tempat tersebut dengan sangat mudah dan memberikan semua informasi soal Kara. Melalui Amado, tidak hanya itu, Jubi serta Otsutsuki akan diberitahukan semuanya kepada Konohagure. Teknik pembalik sebenarnya banyak juga para shinobi yang bisa menggunakannya, tidak hanya Jiraiya Sensei. Bahkan beberapa orang yang mampu menggunakan teknik ini masih berada di era Boruto. Nama-nama tersebut seperti halnya, pertama, Uchiha Sasuke. Ya, orang yang satu ini memang sangat bisa menggunakan teknik pembalik. Uchiha Sasuke dengan 2 Kuchiyosei andalannya. Dia bisa melakukan teknik pembalik kepada ularnya serta elangnya. Kemampuan ini biasanya Sasuke gunakan demi melakukan misi-misi rahasia atau data penting. Selain itu, Sasuke juga pernah melakukan ini di atas inisiatif Suigetsu. Ia menyuruh Sasuke melakukan Kuchiyosei pembalik kepada Manda Orochimaru. Tidak hanya itu, dalam perang shinobi keempat, Jugo juga menyuruh Sasuke melakukan hal serupa jika sesuatu buruk terjadi pada Kekai ini. Artinya, segel pembalik ini memang dimiliki Sasuke dan berguna jika ia ingin menyelamatkan diri secara dadakan. Kedua adalah Orochimaru. Legenda Sannin satu ini adalah masternya ninjutsu juga di era ini. Orochimaru adalah salah satu villain berbahaya yang masih hidup di era ini. Kemampuan Orochimaru tidak perlu diragukan lagi, apalagi hanya soal teknik pembalik Kuchiyosei. Orochimaru sendiri telah melakukannya di masa lalu. Kemampuan pembalik Kuchiyosei umum dilakukannya oleh seorang legenda Sennin. Keberadaan Orochimaru sekarang juga menjadi bukti betapa kuat dan berhati-hatinya orang ini. Sampai sekarang, Orochimaru juga dikenal dalam organisasi Kara seperti Boro atau Kashin Koji. Dan dari semua shinobi, Orochimaru selalu satu langkah lebih maju. Sasuke selalu menambahkan sesulit apapun masalah jika di situ ada Orochimaru, semuanya akan menjadi sangat mudah. Dua orang itu sudah diketahui pernah melakukan teknik serupa, namun apa hanya 2 ninja itu di era ini? Kita masih belum pernah melihatnya sih, tapi ada kemungkinan nama-nama di bawah ini harusnya mereka juga bisa. Hatake Kakashi, ninja satu ini juga memiliki Kuchiyosei anjingnya, dan sebagai seorang mantan kopi ninja dan Hokage 6, harusnya sih Kakashi juga bisa menggunakan teknik Kuchiyosei pembalik sih. Selain itu juga, nama lain juga seperti ada Naruto dan Konohamaru. Kedua orang ini memiliki banyak sekali kemiripan, di mana faktanya Naruto adalah kakak sekaligus guru dari Konohamaru. Kemampuan kedua shinobi ini juga terbilang banyak kemiripan, dari mulai Rasengan, Kage Bunshin, atau bahkan soal Kuchiyosei-nya yang sama-sama berasal dari Myobokuzan. Untuk desa Konoha, nama-nama seperti itu harusnya bukan hal yang susah untuk melakukan teknik pembalik, dan umumnya para shinobi pengguna Kuchiyosei kemungkinan semuanya juga bisa melakukan teknik pembalik dah. Soalnya ini juga pernah ditunjukkan oleh Kisame dahulu pada hiu-hiunya. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan kemampuan Kashin Koji dalam teknik pembalik juga banyak dimiliki oleh shinobi lain. Keberadaan Kashin Koji sendiri juga masih dalam markas besar Kara tersebut. Dan soal nasibnya sekarang belum diketahui. Pertempuran dengan Jigen adalah yang paling dinantikan dalam chapter selanjutnya. Jadi ya, semoga kita bisa diperlihatkan wajah serius di balik topeng tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan soal teknik pembalik Kuchiyosei Katak, para penggunanya hingga kini, dan nasib terbaru Kashin Koji. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya dan see you next time, bye bye.